Salam jumpa saudaraku yang kasih Tuhan, kita berjumpa kembali dalam pertemuan kita, dalam renungan mingguan, dan ini adalah kelanjutan dari tema kita minggu yang lalu tentang tabernakel. Saya mengulang kembali bahwa kata tabernakel tidak dijumpai di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia. Ini diadopsi dari Alkitab terjemahan bahasa Inggris, yaitu tabernacle. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi kemah suci, kemah pertemuan, dan kemudian kemah musang. Ya, saya sudah menjelaskan pada minggu yang lalu. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa ukuran dari tabernakel ini, ukuran dari kemah pertemuan ini adalah panjangnya 100 hasta, lebarnya 50 hasta, dengan tinggi, karena ada tirai dengan tinggi, itu sekitar 5 hasta tingginya. Dan di dalam pelataran itu, ini adalah ukuran dari pelataran secara keseluruhan, di dalamnya ada kemah lagi. Ada kemah lagi di dalamnya, yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tempat kudus, ya, dan tempat ruang maha kudus. Jadi ruang kudus dan ruang maha kudus. Jadi ada 3 bagian di dalam tabernakel, yaitu pelataran, kemudian ruang kudus, dan ruang maha kudus. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini kita belajar mengenai pelataran di luar dari kemah yang di dalamnya itu, yaitu ruang kudus dan ruang maha kudus. Jadi secara keseluruhan pelataran di sini, ya. Nah, di dalam pelataran ini berbeda dengan ruang kudus dan ruang maha kudus. Tema kita hari ini tentang pelataran. Di pelataran itu ada perkakas yang disebut sebagai mezbah bakaran. Ada 2, yaitu mezbah bakaran dan mezbah pembasuhan. Mereka mempersembahkan korban, diberikan kepada imam, dan imam kemudian mencuci tangan terlebih dulu sebagai tanda untuk menguduskan diri, dan baru kemudian melakukan persembahan kepada Tuhan lewat korban yang diberikan oleh umat Israel. Jadi umat Israel, atau pada saat itu umat itu tidak bisa memberikan korban secara langsung, tetapi harus melalui imam. Nah, menariknya saudaraku yang kasih Tuhan, kematian Kristus di kayu salib itulah tirai itu kemudian terbelah. Batas antara umat dengan Allah yang tadinya dibatasi, ya, dibatasi oleh satu pembatas di mana mereka tidak bisa berhubungan langsung dengan Allah. Lewat kematian Kristus itulah kemudian kita bisa langsung berhubungan dengan Allah, mempersembahkan korban langsung kepada Allah, tidak melalui imam lagi. Nah, yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini, saudaraku yang kasih Tuhan, tadi saya katakan bahwa di pelataran ada mezbah bakaran, kemudian ada mezbah untuk pembasuhan. Berbeda dengan ruang kudus, berbeda dengan ruang maha kudus. Di dalam apa yang berbeda? Di dalam terang yang ada di dalam pelataran. Pelataran tidak diterangi oleh emas, tidak diterangi oleh kaki dian, karena kaki dian ada di ruang kudus. Tidak diterangi lebih dalam lagi di ruang maha kudus, itu penerangannya adalah kemuliaan Allah. Jadi artinya saudaraku yang kasih Tuhan, kemah pertemuan atau tabernakel itu berbicara tentang tingkat kehidupan seseorang, hubungan relationship antara manusia dengan Allah. Ya, di ruang pelataran yang menjadi penerang adalah matahari. Itu berbicara tentang manusia biasa, manusia secara umum biasa. Tetapi di ruang kudus yang menjadi penerangnya itu adalah kaki dian. Di
Di situ ada penerang-penerang kaki Dian yang kemudian menerangi, karena peralatan yang dipakai di ruang kudus itu adalah emas. Ya, kemudian mereka terpantulkan oleh emas itu, dan kemudian terang itu menerangi ruang kudus itu. Dan itu berbicara tentang kesaksian kita, hidup kita yang betul-betul hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sementara kalau di pelataran itu matahari, orang alami, orang jatuh bangun dosa, bertobat, mempersembahkan korban kepada imam, kemudian imam mencuci tangan terlebih dulu dan kemudian memberikan persembahan. Demikian juga besoknya lagi kita mempersembahkan lagi. Begitulah orang di pelataran. Dan kita orang Kristen, kalau orang Kristen yang sungguh-sungguh, bukanlah orang Kristen di pelataran yang mudah jatuh dalam dosa, yang secara alami. Jadi kemuliaan kita, kalau di pelataran itu adalah kemuliaan secara alami. Ya, kalau diberkati, kita bisa senang, bergembira, sukacita, orang melihat kita luar biasa. Tapi ketika kita hidup dalam kesusahan, kesesakan, atau kita memperoleh persoalan hidup, orang bisa jatuh dalam dosa, orang kemudian bisa kecewa kepada Tuhan, ya, tidak bisa menunjukkan jati dirinya sebagai orang Kristen. Itulah orang Kristen di pelataran. Hari ini kita belajar, tabernakel ada pelataran, di situ ada mezbah bakaran untuk pendamaian kita dengan Tuhan. Berapa kali? Berkali-kali kita mempersembahkan korban, karena berkali-kali juga kita jatuh di dalam kesalahan-kesalahan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita bukanlah orang Kristen, orang percaya yang berada di pelataran, tapi mari kita masuk lebih dalam lagi, yaitu di ruang kudus. Lebih masuk dalam lagi ruang Maha Kudus, artinya kemuliaan Tuhanlah yang akan kita tampilkan. Tuhan memberkati. Amin.